Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali, dan kami terus berdoa supaya keadaan Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun ini, yaitu bulan Oktober. Saudara, situasi saat ini sangat tidak menentu. Kita seakan nggak ngerti, nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Perubahan terjadi begitu cepat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah juga berubah sangat cepat. Kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa memberani menjamin keadaan di depan akan jadi lebih baik lagi. Itulah keadaan kita, saudara. Tapi kita percaya, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepastian. Dan Kristus adalah jaminan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu kalau saudara punya Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, saudara nggak perlu khawatir akan hari esokmu. Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara. Saudara, di bulan ini kita akan belajar yang pertama tentang Kristuslah yang memberi kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Yang kedua, Kristus yang akan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, Kristuslah yang akan menebus dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan yang keempat, Kristus akan menyelamatkan kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan karena Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kristuslah jaminan kita di bumi dan di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
was blind, but now I see. Tentu kita sering mendengar lagu Amazing Grace. Lagu ini sangat terkenal dan sangat populer. Lagu yang terindah di sepanjang zaman. Dan lagu ini digubah oleh seorang bekas penjual budak. Dan lagu ini dibuat dengan ditujukan kepada mereka yang dulunya pernah mengalami perbudakan. Sebagai sebuah rekonsiliasi terhadap perbuatan mantan penjual budak ini terhadap budak-budak tersebut. Hati yang terluka ini tentu tidak mudah dilupakan oleh lagu tersebut. Tetapi justru ini adalah sebuah keindahan makna dari sebuah lagu yang lebih daripada itu, yaitu pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan mudahkah untuk memaafkan? Mudahkah untuk memberikan pengampunan? Tentu harus ada orang yang memulainya terlebih dahulu. Harus ada orang yang berinisiatif untuk melakukannya. Yesus Kristus sudah berinisiatif untuk melakukannya dan memberikan pengampunan dan penebusan buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik semuanya. Nah, di minggu ini kita akan belajar satu tema yang begitu sangat luar biasa untuk memperlengkapi iman kita, yaitu redemption and forgiveness, penebusan dan pengampunan. Masih dalam sebuah rangkaian tema besar di bulan Oktober, yaitu True Guarantee. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara semuanya, mari persiapkan diri untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Kristus, serta memberikan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan catatan dan ballpoint saudara, dan matikan notifikasi handphone saudara, dan ikutlah bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh antusias. Dan kemudian saat mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa mencatatnya, untuk kemudian saudara bisa membagikan kepada orang yang lain. Dan jangan lupa, setelah itu saudara bisa mempersembahkan persembahan, dan mungkin saudara juga bisa mengembalikan atau memberikan persepuluhan. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara semuanya untuk bersama-sama berdoa mengawali ibadah kita di hari ini. Hati kami sungguh bersyukur, hati kami penuh sukacita Tuhan, karena di dalam situasi masih penuh dengan pandemik virus corona ini Tuhan, Tuhan masih begitu sangat luar biasa, begitu baik buat kami semuanya. Hari lepas hari kami boleh merasakan Engkau begitu sangat baik memeliharakan hidup kami, setiap umat-Mu, orang-orang pilihan-Mu ini Tuhan. Dan inilah waktunya bagi kami di hari ini untuk kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih daripada itu kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus mengurapi hati kami, pikiran kami, masing-masing semuanya Tuhan. Perlengkapi kami biar kami punya hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, mendengar dan kemudian melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami akan mengawali ibadah kami pagi hari ini dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya berkata, Amin. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan sebab karena kasih-Nya yang begitu besar, dosa kita diampuni. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji
syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Aku tahu Engkau penolongku ya Tuhan. Kau menghapus seluruh dosaku. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, nyata perang atasan yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Oh, Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar untuk kami. Ku tahu Dia penolongku, oh, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, oh, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji, oh, nyata perang atasku yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Oh, Dia hiduplah, yang menebusku. Oh, Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah, yang bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama katakan. Yang menebusku, Dia hiduplah, yang menebusku. Oh ya, Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Oh, Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
bersyukur ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Engkau sudah melayakkan setiap kami. Jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, saya ajak saudara semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami dengan hati yang tulus dan rela untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di nomor rekening berikut ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu dan semua pemirsa yang dikasihi Tuhan. Kalau sebentar lagi kita akan beribadah mendengarkan firman Tuhan, kita awali semua ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur kalau kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk boleh belajar mengerti kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Supaya semua itu boleh menguatkan kami, semua itu boleh membekali kami untuk hidup serupa dengan Engkau. Yang akhirnya untuk kami boleh memuliakan Engkau dalam setiap tingkah langkah kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus, kami mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik, yang terdiri dari dua kata yang saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu redemption and forgiveness, penebusan dan pengampunan. Dua kata yang sungguh luar biasa yang merupakan esensi kekristenan. Saya akan coba menerangkannya dengan dasar kebenaran firman yang diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya akan ulangi, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata redemption atau penebusan adalah sesuatu yang luar biasa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa dan mengalami keterpisahan dengan Allahnya, manusia mati secara spiritual karena keterpisahan dengan penciptanya. Dan firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kebinasaan. Untuk itu, tidak ada lagi harapan bagi manusia. Tapi bersyukur kepada Allah. Kita memiliki Allah yang memiliki kepribadian adalah kasih. Dan tahukah saudara, di dalam kasih ada keadilan. Keadilan adalah dasar dari penebusan. Dan di dalam penebusan ada apa yang disebut dengan pertukaran. Inilah wujud keadilan Allah. Pertukaran yang Allah lakukan bukan pertukaran yang biasa, tapi sungguh pertukaran yang luar biasa. Untuk menyelamatkan manusia perlu penebusan. Pertukaran yang Dia berikan kepada kita
adalah satu pertukaran yang habis-habisan, all out, tidak ada reserve, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal yang dia kasih untuk menyelamatkan kita. Mengapa semua itu bisa demikian? Yang pertama, karena memang Allah adalah kasih. Dia mencintai kita. Yang kedua, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dan yang ketiga, karena kita berharga di matanya. Di dalam Yesaya 43 ayat 3 dan ke-4. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lihatlah betapa luar biasanya dasar-dasar mengapa Allah mau menebus kita. Kita coba perhatikan waktu dia memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Hal itu ada ditulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dibuat selamat dari kebinasaan, biarlah kita tahu menghargai pengorbanannya yang luar biasa. Biarlah kita tahu mengasihi dia lebih sungguh-sungguh. Biarlah kita mau hidup menjadi membawa kemuliaan bagi namanya. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari bersama adalah forgiveness atau pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah ditebus dari maut, bagian manusia adalah hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. Seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah bukti betapa dia begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ayat inilah yang menjadi cikal bakal sebuah syair pujian yang luar biasa. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oleh sebab itu, kejarlah keserupaan dengan Kristus melalui ketaatan. Karena kita sudah menerima pengorbanannya yang luar biasa itu. Biarlah kita hidup di dalam ketaatan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita telah diampuni dosa kita. Kita telah ditebus. Bagian kita untuk sekarang adalah bagian kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Untuk itu, satu kali murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, ajarkan kami berdoa. Bagaimana kami harus berdoa? Dan Tuhan mengajarkannya di dalam Matius 6 ayat yang ke-3, ayat yang ke-9 sampai sekian. Tepatnya adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi rohaniawan, bagi Bapak Ibu Pendeta semua, harapan saya adalah biarlah kita hamba-hamba Tuhan mengajar setiap jemaat kita untuk menghafal doa Bapa kami. Karena di dalamnya syarat dengan esensi yang luar biasa tentang hidup kekristenan. Untuk itu bukan cuma untuk dihafal, tetapi dimengerti. Bukan untuk cuma dimengerti, tetapi untuk dilakukan dalam hidup ini. Supaya kita bisa mengejar keserupaan dengan Kristus makin sempurna. Satu kali di dalam satu kejadian, Tuhan Yesus memberi perumpamaan yang luar biasa. Dan saya akan bacakan narasi ini. Memang agak panjang, tapi harapan saya adalah Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan serius. Kalau perlu Bapak Ibu bisa mencatatnya dan perhatikan betul-betul. Karena perumpamaan yang Yesus berikan ini adalah satu perumpamaan yang ekstrim, yang luar biasa. Lewat perumpamaan ini kita akan mengerti apa arti penebusan dan apa itu arti pengampunan. Saya akan bacakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan tunjukkan nilai antara talenta dan dinar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, dinar dalam bahasa Inggris silver coin. Kalau talenta ya talent. Jadi kalau hutang hamba itu sebesar 10.000 talenta, artinya hamba itu berhutang 60 juta dinar. Ya, 10.000 talenta itu berarti 60 juta dinar. Kalau zaman itu 1 dinar adalah harga untuk membayar atau mengupah orang bekerja selama 1 hari. Artinya hamba raja ini berhutang
60 juta hari kerja. Bayangkan saudara, satu hutang yang begitu besar nilainya. Sementara kawan dari hamba itu cuma berhutang 100 talenta. Satu perbedaan yang begitu jauh. Saya ajak Bapak Ibu saat ini berpikir sejenak. Kalau kita usia 17 tahun, kita lulus SMA dan melanjutkan kuliah sampai usia 21 mungkin 22 tahun. Setelah itu kita bekerja dan mungkin saat kita baru bekerja kita tidak mengalami kecocokan, kita harus berpindah-pindah tempat sampai usia kita 25 tahun. Dan kita menemukan satu perusahaan yang cukup mapan dan kita merasa puas atasnya. Dari usia 25 tahun sampai usia kita pensiun 55 tahun. Berarti kita akan bekerja dan mengabdi pada perusahaan itu selama 30 tahun. Kalau dalam 1 minggu kita bekerja 6 hari, artinya selama 30 tahun bekerja, hari kerja kita adalah 9.000 hari kerja. Kalau kita bekerja pada perusahaan asing atau perusahaan negara yang jam kerjanya hanya 5 hari dalam 1 minggu, maka usia hari kerja kita cuma 7.500 hari kerja. Bayangkan, mungkinkah hamba yang berhutang 60 juta hari kerja bisa membayar hutangnya kepada tuannya? Perumpamaan ini dibuat begitu ekstrim oleh Tuhan, supaya kita bisa tersentak, syok, dan bangkit kembali. Mengerti betapa Tuhan itu luar biasa baiknya kepada kita. Kita tidak mungkin bisa membayar hutang kita karena kematian oleh dosa itu. Tetapi Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal yang Ia kasih, yang mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Biarlah kita mengerti pengorbanan yang maha besar ini. Satu hutang yang tidak mungkin kita bisa bayar. Dan di dalam perumpamaan ini, kalau saya akan ulang di bagian yang ke-33 ayat 33, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kalau saudara perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan torture. Hamba ini diserahkan kepada algojo untuk ditorture, untuk dianiaya, disiksa, disakiti. Betapa mengerikannya orang yang diserahkan ke dalam tangan algojo ini. Tetapi oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, Dia sudah melepaskan kita dari aniaya, dari torture itu, untuk kita boleh menikmati kebebasan dan keselamatan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Biarlah di bagian yang terakhir dari ayat ini dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi hal pengampunan itu adalah hal yang serius. Biarlah di dalam sepanjang hidup kita, jangan kita menyimpan amarah yang berlebihan. Jangan kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami di bagian yang kedua. Ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Di dalam bahasa Inggris dikatakan have forgiven. Ini diambil dari tenses perfect tense yang artinya sudah dilakukan. Jadi kita punya hak minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kita dahulu sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu kita ditebus. Untuk itu biarlah kita hidup di dalam pengampunan atas sesama kita yang bersalah kepada kita. Hari ini kita sudah belajar 2 kata
yang merupakan esensi orang percaya, yaitu penebusan dan pengampunan. Biarlah kita bisa hidup di dalamnya. Bukan cuma jadi pengetahuan dan mengerti saja, tapi biarlah kita sadar bahwa Allah begitu baik buat kita. Dan Dia sudah memberikan segalanya, dan kita rela dan bersedia mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Hiduplah dengan damai sejahtera Allah dengan sesamamu, maka kita akan melihat surga itu ada di bumi. Oleh sebab itu, kejarlah keserupaan dengan Kristus melalui ketaatan. Live like Jesus. God bless you. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup dengan doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran-Mu tentang penebusan dan pengampunan. Biarlah itu bukan cuma menjadi pengetahuan semata di dalam hidup jemaat-Mu, bahkan juga di dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Tetapi Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan kami di dalam segala kelemahan kami, untuk terus mengingat kebaikan-Mu, dan untuk mengampuni sesama kami, karena itu akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, buat apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau yang terus mengingatkan kami semua. Biarlah semua yang kami mengerti boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, boleh menjadikan kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat B3 yang saya cintai dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Bapa Surgawi memberikan anugerah pengampunan lewat penebusan yang sudah disediakan di dalam Dia dan oleh darah-Nya. Kebenaran Allah sudah memerdekakan saya dan saudara. Kemerdekaan yang sama akan memerdekakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Satu sifat warisan dari Bapa kita adalah setiap anak-anaknya memiliki kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi sesama. Amin. Mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah, dan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muda, Insinyur Joni Choi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati keluarga pekerjaan daripada hamba-Mu dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Engkau memberkati dari Departemen Ibadah yang melayani, dari tim multimedia, tim pemusik, tim pemuji, juga para pendoa Tuhan. Engkau juga memberkati pengurus dan pelayan B3. Engkau memberkati BCL dan anggotanya. Juga Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan dan persembahan. Tuhan, Engkau berkati usaha pekerjaan yang Engkau buat berhasil. Bersama keluarga, mari saya minta kita untuk mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa-Mu. Bapa memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu, memberkati pelayananmu, memberkati kerohanianmu supaya terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, terimalah kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens,
Kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari, kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.